Salam, selamat pagi semua. Bertemu lagi kita di hari yang ke-10 dalam doa inisiatif. Dan hari yang ke-10 ini punya tajuk ciri-ciri kerendahan hati. Dan kita akan belajar dalam hari ke-10 ini meneliti akar kesombongan. Saya Pastor Saning dan saudara saya di sebelah. Saya Pastor Abraham Marsal Sakati. Kita masuk pada hari ke-10 dengan tema meneliti akar kesombongan. Jadi kita akan meneliti akar kesombongan hari ini, Pastor Saning ya. Yap. Bersama-sama tentunya kita harus mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhannya berbunyi dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu sekalian saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini yang berkata tentang Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Namun tentunya dalam proses kehidupan kita, kadang-kadang tanpa sadar kita mengalami kesombongan, kita mengalami tinggi hati dalam kehidupan kita. Seperti orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Ya, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Ulangan 8 di sana dengan maksud supaya merendahkan hati mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian saudara dikasihi Tuhan, bahwa kerendahan hati itu kita tahu adalah bagian yang harus kita alami, yang baik bagi kita, tetapi tanpa sadar kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang mengubahkan hati kita di hadapan Tuhan sehingga membuat kita menjadi orang yang tinggi hati, ya, orang yang sombong. Dan kita tahu bersama bahwa hal itu adalah bagian yang ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar dalam kehidupan kita untuk kita memahami, ya, bagian-bagian yang membawa kita mengalami kesombongan dalam kehidupan kita, mengalami perubahan hati sehingga kita bisa mengalami yang namanya kesombongan atau tinggi hati. Mungkin sedikit dari Pastor Saning akan menambahkan apa yang saya sampaikan pada pagi ini untuk membekali kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Abraham. Sebuah penjelasan yang begitu baik tentang bagaimana kita melihat ciri dari kesombongan dari contoh orang-orang atau bangsa Israel. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan diri kita, bahkan orang lain yang kita lihat gaya hidupnya, cara hidupnya yang mencerminkan ketinggian hati atau kesombongan. Dan itu semua adalah bukti, itu semua adalah yang kelihatan. Tetapi sebenarnya di sebalik semua itu ada suatu akar penyebab dari mengapa kesombongan itu terjadi. Dan kalau kita melihat dari semuanya, Alkitab menjelaskan kepada kita tentang salah satu faktor penyebab dari kesombongan itu adalah karena kehidupan kita yang tidak, atau kehidupan kita yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Bila kita menjauh dari anugerah Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka kesombongan itu akan terjadi di kehidupan kita. Maksudnya dari kehidupan kita yang kelihatan. Contohnya kita tinggi hati, contohnya kita hidup tidak menghargai orang lain, hidup kita tidak mudah menerima teguran dari sesama kita, bahkan daripada saudara kita. Bahkan juga kita lebih menyadari tentang lebih menonjolkan diri ketimbang dengan orang lain. Bahkan juga menganggap kita lebih benar atau lebih tahu tentang sesuatu berbanding orang lain, dan kita tidak lagi mendengar nasihat ataupun teguran daripada orang lain. Dan ya, kesombongan itu juga terjadi karena kita lupa bahwa kita harus bersyukur dalam segala sesuatu, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan dan tidak ada satu bagian pun dari hidup kita ini yang adalah milik kita sendiri. Jadi hidup kita milik Tuhan dan itu harus kita syukuri. Nah, itu menghindarkan diri kita daripada kesombongan yang terjadi seperti itu. Nah, mungkin ada penjelasan tambahan daripada Pak Abraham dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, Pastor Saning, ya. Mungkin saya menambahkan bagian-bagian atau hal-hal yang kadang-kadang itu membuat kita itu mengalami tinggi hati atau kesombongan. Biasa
bagian-bagian itu ada ketika kita mengalami kesuksesan, ketika kita mengalami perubahan naik level, misalnya level ekonomi, ya, level strata kehidupan sosial kita yang tadinya biasa-biasa saja, lalu naik kepada level yang luar biasa, ya, ditinggikan oleh Tuhan, mengalami berkat Tuhan dan lain sebagainya, menikmati segala yang tidak punya jadi punya. Itu kadang-kadang bisa membuat kita menjadi sombong. Kenapa? Karena kita mengalami perubahan di dalam hati kita, perubahan di dalam setiap kehidupan kita, yang membuat kita itu melupakan bahwa segala pencapaian yang kita capai itu adalah berkat Tuhan. Betul tadi yang disampaikan oleh Pastor Saning, bersyukur adalah bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita jangan sampai jatuh kepada kesombongan. Kita harus senantiasa bersyukur, baik waktu dalam keadaan susah, kita juga harus tetap bersyukur, baik dalam waktu keadaan kita naik level, ya, dalam hal ini level ekonomi, level pendidikan, level jabatan, dan dalam kita mengucap syukur itu, kita pasti akan senantiasa menyadari bahwa segala pencapaian kita itu hanya karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Semuanya itu hanya karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dengan memiliki sikap hati seperti itu, tentunya kita akan senantiasa menyadari bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan tidak ada yang patut kita sombongkan, tidak ada yang patut kita banggakan. Biarlah hanya Tuhan saja yang dipermuliakan dari segala yang kita miliki, dari segala pencapaian kita di dunia ini. Ya, itu mungkin sedikit bagi kita pada hari ini, apa yang kita bisa bagikan pada hari ke-10 ini. Biarlah kiranya itu bisa memberkati Bapak Ibu sekalian saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan menutup sesi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar bersama-sama, diskusikan bersama-sama. Biarlah kiranya firman-Mu itu senantiasa membawa kami masuk dalam rencana-Mu, mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami, namun juga kami tetap berjaga-jaga agar jangan sampai kami jatuh pada kesombongan, ya Tuhan Yesus, yang sangat ditentang oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu ini senantiasa Bapa bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menyadari bahwa segala yang kami alami, baik atau tidak baik itu ya Tuhan, di bawah maupun di atas ya Tuhan, semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, sharing pada hari ini. Biarlah semua umat-umat-Mu terus mengalami kemenangan, terus mengalami mujizat, terus mengalami pembaharuan demi pembaruan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terusnya Pak Abraham, kita masuk dalam doa khusus untuk doa Malaysia yang ada. Dimanapun kita berada, pada saat ini kita berdoa beberapa perkara. Untuk perkara doa gereja, kita berdoa supaya Tuhan yang menolong gerejanya untuk merangkul kerendahan hati sebagai sifat yang memang suka dipahami. Dimanapun kita berada, ya, kita mendapatkan semua pujian karena telah memilih Tuhan, telah memilih kita, sehingga kita bermegah hanya di dalam nama Tuhan sahaja. Dan untuk doa bagi bangsa, kita doa supaya dari perspektif ekonomi untuk tahun 2026 ini kelihatannya sangat mencabar. Jadi marilah kita berdoa memohon kebijaksanaan bagi kepemimpinan negara untuk mengurus dan mengelola sumber negara secara cekap. Itu 3 perkara doa yang kita doakan untuk hari yang ke-10 ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujungan sesi ini. Masih ada 3 menit lagi untuk kita
masuk dalam hadirat Tuhan. Ada lagu-lagu rohani, instrumen lagu rohani yang akan kita dengar, yang akan membawa kita masuk di dalam perenungan saat teduh kita pada hari ini. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.